Kij Umar, seorang ulama muda yang dihormati, baru saja menyelesaikan zikir panjang di ruangannya. Di malam yang sunyi itu, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar di luar. Rumah Kij Umar sederhana, terbuat dari kayu dengan dinding yang dipernis coklat tua, dikelilingi pohon-pohon rindang di desa yang damai. Ia baru saja selesai membaca doa penutup malam ketika terdengar ketukan lembut di pintu depan. Ketukan itu terdengar pelan, hampir seperti enggan untuk mengganggu, namun cukup keras untuk menarik perhatian. Kiai Umar merasa heran. Jam menunjukkan pukul 10 malam, waktu yang tidak biasa bagi siapapun untuk berkunjung. Ia berdiri dari sajadah, merapikan sorbannya, dan berjalan menuju pintu dengan hati-hati. Ketika ia membuka pintu, berdiri seorang wanita muda yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu memiliki wajah yang tenang dan memancarkan keindahan alami. Ia mengenakan pakaian sederhana, kain panjang yang sedikit lusuh namun bersih, dan selendang yang menutupi sebagian wajahnya. Pandangannya merunduk, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Dengan suara lembut, ia berkata, "Maafkan saya, Kiai. Saya tersesat dan tidak tahu harus pergi kemana. Bolehkah saya meminta tempat berlindung sementara?" Kiai Umar mengamati wanita itu dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang sulit dijelaskan, namun ia tidak melihat alasan untuk menolak permintaan bantuan dari seorang wanita yang tampaknya membutuhkan pertolongan. Hatinya, yang dipenuhi belas kasih, merasa tergugah. "Silakan masuk, Nona. Rumah ini terbuka untuk siapa saja yang memerlukan," jawabnya dengan suara ramah. Setelah wanita itu masuk, ia memperkenalkan dirinya sebagai Siti, seorang yatim piatu yang kehilangan arah setelah meninggalkan desanya. Ia bercerita bahwa perjalanannya terhenti karena malam sudah terlalu larut, dan ia merasa takut untuk melanjutkan. Kisahnya singkat, namun jelas. Kiai Umar mendengarkan dengan seksama, menanggapi dengan anggukan penuh perhatian. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya. Hari pertama Siti di rumah Kiai Umar terasa seperti berkah. Wanita itu langsung menawarkan bantuan untuk pekerjaan rumah tangga. Ia mencuci piring, menyapu lantai, dan bahkan menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan teh manis. Kiai Umar terkejut melihat betapa cepat dan cekatan Siti bekerja. Rumah yang sebelumnya hanya dijaga seadanya oleh Kiai Umar kini terasa lebih hidup dan terawat. Namun, ada hal yang menarik perhatian Kiai Umar. Siti memiliki kebiasaan yang tidak biasa. Ia tidak pernah makan bersama Kiai Umar, selalu berkata, "Saya sudah makan sebelumnya." Selain itu, ia jarang berbicara tentang masa lalunya. Jika ditanya lebih dalam, ia hanya tersenyum dan menjawab singkat. Meski begitu, kehadiran Siti membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap pagi, Siti bangun lebih awal, memastikan segala sesuatu di rumah tertata rapi sebelum Kiai Umar berangkat ke masjid. Penduduk kampung mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka melihat Kiai Umar lebih terawat, lebih rapi, dan rumahnya kini terlihat lebih bersih. Banyak yang bertanya, siapa wanita itu? Kiai Umar menjelaskan bahwa ia adalah tamu yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka mulai tumbuh. Kiai Umar menyadari bahwa Siti bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang penuh perhatian. Ia selalu tahu kapan Kij Umar membutuhkan sesuatu, bahkan sebelum ia mengatakannya. Ketika Kij Umar sakit, Siti merawatnya dengan penuh kasih. Perlahan, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Kij Umar. Sebulan berlalu sejak kedatangan Siti, dan para tetua kampung mulai berbicara tentang situasi ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat peduli pada Kij Umar, seorang pemimpin spiritual di desa itu. Salah satu dari mereka, Pak Rusman, datang ke rumah Kiai Umar suatu sore. Ia membawa kopi dan duduk di ruang tamu kecil bersama Kiai Umar. "Maafkan saya, Kiai, jika ini terdengar lancang,"
ujar Pak Rusman dengan nada hati-hati. Tapi kami, para tetua kampung, merasa perlu menyampaikan sesuatu. Wanita itu, Siti, dia sudah cukup lama tinggal di sini. Tidakkah Kiai berpikir untuk menikahinya? Kiai Umar terkejut mendengar ucapan itu. Ia tidak pernah memikirkan Siti dengan cara seperti itu. Bagi Kiai Umar, Siti adalah seorang tamu yang membutuhkan bantuan, tidak lebih. Namun, kata-kata Pak Rusman membuatnya merenung. Ia tidak dapat menyangkal bahwa Siti telah membawa banyak perubahan positif dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, beberapa tetua lainnya juga menyampaikan hal serupa. Mereka melihat Siti sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi Kiai Umar. Akhirnya, Kiai Umar memutuskan untuk melakukan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Ia berdoa selama 3 malam berturut-turut, memohon bimbingan dalam mengambil keputusan besar ini. Setelah mendapatkan ketenangan hati dari sholat istikharah, Kiai Umar berbicara kepada Siti tentang pernikahan. Awalnya, Siti tampak terkejut, tetapi akhirnya ia setuju dengan penuh kerendahan hati. Jika itu yang Kiai anggap terbaik, saya akan menerima dengan ikhlas, katanya. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di masjid desa. Tidak ada pesta besar atau undangan yang ramai. Hanya beberapa tetangga dan sahabat yang hadir untuk menyaksikan akad nikah. Semua orang terpesona dengan kecantikan sederhana Siti dan kepribadian rendah hatinya. Namun, ada satu hal yang membuat beberapa orang bertanya-tanya. Tidak ada keluarga atau kerabat Siti yang hadir. Ketika ditanya, Siti hanya berkata bahwa ia sudah tidak memiliki siapa-siapa. Meski begitu, kebahagiaan terlihat jelas di wajah Kiai Umar dan Siti pada hari itu. Tahun pertama pernikahan Kiai Umar dan Siti penuh dengan kebahagiaan sederhana. Siti selalu memastikan bahwa rumah mereka bersih dan makanan selalu tersedia. Ia sangat menghormati Kiai Umar, selalu mendahulukan kebutuhannya di atas segalanya. Kiai Umar merasa hidupnya lebih lengkap dengan kehadiran Siti. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang mulai terlihat. Siti tidak pernah keluar rumah setelah maghrib. Setiap kali Kiai Umar mengajaknya berjalan-jalan di malam hari, ia selalu menolak dengan alasan merasa tidak nyaman. Hal ini membuat Kiai Umar bertanya-tanya, tetapi ia memilih untuk tidak memaksakan istrinya. Selain itu, Siti tidak pernah menghadiri acara-acara desa yang diadakan setelah matahari terbenam. Meskipun masyarakat memaklumi, beberapa mulai bertanya-tanya tentang kebiasaan ini. Namun, bagi Kiai Umar, semua itu tidak penting. Ia hanya bersyukur memiliki istri yang penuh kasih dan perhatian. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan Siti yang menghindari keluar rumah setelah maghrib semakin membuat Kiai Umar bertanya-tanya. Ia mencoba mencari cara untuk memahami alasan di balik sikap itu, tanpa menyinggung perasaan istrinya. Setiap kali ia bertanya, Siti hanya menjawab dengan senyum tipis, "Malam membuatku tidak nyaman, Abang. Aku merasa lebih baik di rumah." Suatu malam, setelah sholat Isya, Kiai Umar memutuskan untuk berbicara dengan Siti. Ia mengajaknya duduk bersama di ruang tamu kecil mereka. "Siti," katanya dengan lembut, "aku ingin tahu, apakah ada sesuatu yang membuatmu takut dengan malam? Jika iya, aku bisa membantumu." Siti menundukkan wajahnya, seolah menyembunyikan sesuatu. Setelah hening sejenak, ia menjawab, "Bukan karena aku takut, Abang. Hanya saja, aku merasa lebih nyaman di rumah pada malam hari. Tolong jangan memaksaku untuk pergi keluar." Kiai Umar merasa bingung, tetapi ia tidak ingin memaksa istrinya. Dalam hati, ia berdoa agar Allah memberinya petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu hari Jumat, setelah selesai memimpin sholat Jumat di masjid, seorang tamu tak dikenal datang menemui Kiai Umar. Pria itu tampak seperti seorang ulama, dengan janggut lebat dan sorban putih. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ustaz Hasan, seorang pengembara yang sedang singgah di desa itu.
Mereka berbicara lama di beranda rumah. Ustaz Hasan memuji keramahan Kij Umar dan berbicara tentang pentingnya menjaga keimanan di tengah kehidupan yang penuh ujian. Namun, di tengah pembicaraan, Ustaz Hasan tiba-tiba terdiam. Matanya menatap ke dalam rumah, tepat ke arah Siti yang sedang menyajikan teh untuk mereka. Wajah Ustaz Hasan berubah pucat. Ia mengalihkan pandangannya dengan cepat dan berkata, "Maafkan saya, Kiai. Saya harus pergi sekarang. Terima kasih atas jamuannya." Sebelum pergi, ia berbisik kepada Kiai Umar, "Maafkan saya, tetapi berhati-hatilah dengan yang ada di rumah ini." Kiai Umar terkejut mendengar ucapan itu. Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung menyimpulkan apapun. Ia memutuskan untuk menyimpan pesan itu dalam hati dan merenungkannya lebih dalam. Malam itu, Kiai Umar tidak bisa tidur. Kata-kata Ustaz Hasan terus terngiang di pikirannya. Apa maksud dari peringatan itu? Apakah ada sesuatu yang tidak ia ketahui tentang istrinya? Rasa penasaran mulai menguasai pikirannya, tetapi ia tetap berusaha berpikir positif. Sekitar tengah malam, ia terbangun dari tidur karena mendengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan, namun berasal dari arah dapur. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju sumber suara. Ketika sampai di dapur, ia terkejut mendapati dapur kosong. Namun, pintu belakang rumah terbuka lebar. Ia keluar dan melihat ke arah hutan kecil di belakang rumah. Tidak ada siapapun di sana, hanya angin malam yang berhembus dingin. Ia kembali ke kamar, tetapi rasa gelisahnya tidak hilang. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Beberapa malam kemudian, Kiai Umar memutuskan untuk mengamati perilaku istrinya. Ia berpura-pura tidur lebih awal, tetapi diam-diam mengawasi Siti. Tepat tengah malam, ia melihat istrinya bangkit dari tempat tidur dengan gerakan pelan. Siti mengenakan selendang dan keluar dari kamar tanpa suara. Kiai Umar mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Siti berjalan keluar rumah menuju hutan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingin berpikir buruk, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dari balik pohon, ia melihat Siti berdiri di tengah hutan, di bawah sinar bulan. Ia mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dipahami Kij Umar. Suara itu terdengar aneh, seperti bukan dari dunia ini. Tubuh Siti perlahan berubah. Kulitnya menjadi pucat, matanya bersinar merah, dan tubuhnya melayang beberapa inci di atas tanah. Kiai Umar tidak bisa menahan rasa takutnya. Ia segera membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hati untuk melindungi dirinya. Ia kembali ke rumah dengan langkah gemetar, berusaha berpikir jernih tentang apa yang baru saja ia saksikan. Pagi harinya, Kiai Umar tidak mengatakan apapun kepada Siti. Ia bersikap seperti biasa, tetapi dalam hatinya, ia merasa hancur. Bagaimana mungkin wanita yang ia cintai dan ia nikahi selama ini ternyata bukan manusia? Kiai Umar memutuskan untuk berpuasa dan berdoa selama 7 hari, meminta petunjuk kepada Allah. Ia juga mengunjungi seorang guru spiritual yang tinggal di desa tetangga. Guru itu adalah orang tua bijaksana yang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang mendalam. Setelah mendengarkan cerita Kij Umar, guru spiritual itu berkata, "Apa yang kau lihat bukanlah ilusi. Istrimu berasal dari golongan jin. Namun, aku merasakan niat baik darinya. Ia tidak bermaksud mencelakai, tetapi ada batas yang harus kau pahami." Guru spiritual itu memberikan beberapa petunjuk kepada Kiai Umar tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Jika kau ingin mengetahui kebenaran, ajaklah ia berbicara dari hati ke hati. Tapi ingat, jangan pernah melakukannya dengan amarah. Tetaplah berpegang pada keimananmu. Setelah menerima petunjuk dari guru spiritual, Kiai Umar pulang dengan tekad yang kuat. Ia memutuskan untuk menghadapi Siti dengan penuh ketenangan. Malam itu, setelah selesai sholat Isya, ia mengajak Siti duduk bersama di ruang tamu.
Wajahnya serius, tetapi penuh kelembutan. "Siti," katanya, memulai pembicaraan dengan hati-hati, "aku ingin kita berbicara dari hati ke hati. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku harap kau bisa jujur padaku." Siti tampak ragu sejenak, tetapi ia akhirnya mengangguk. "Tentu, Abang. Apa yang ingin Abang tanyakan?" Kiai Umar menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Beberapa malam terakhir, aku memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Kau pergi ke hutan di tengah malam, dan aku melihat hal-hal yang sulit aku pahami. Aku tidak ingin berprasangka buruk, tapi aku ingin kau menjelaskan siapa sebenarnya dirimu." Wajah Siti langsung berubah. Ia tampak terkejut, bahkan sedikit ketakutan. Namun, ia segera menundukkan kepala dan berkata dengan suara lirih, "Abang, aku tahu saat ini akan tiba. Aku tahu suatu hari Abang akan mengetahui kebenarannya." Setelah hening sejenak, Siti mulai berbicara. Suaranya penuh emosi, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Abang, aku bukan manusia seperti Abang. Aku berasal dari golongan jin. Aku hidup di dunia ini untuk belajar tentang kasih sayang manusia. Aku bertemu dengan Abang secara tidak sengaja, tetapi semakin lama aku di sini, aku merasa hatiku terpaut dengan kebaikan Abang." Kiai Umar merasa dadanya sesak mendengar pengakuan itu. Selama ini, ia selalu memandang Siti sebagai seorang wanita biasa, tetapi kenyataan yang terungkap begitu sulit untuk diterima. Namun, ia tetap berusaha menjaga ketenangannya. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku sejak awal?" tanya Kiai Umar dengan nada tenang, meski hatinya bergolak. Siti menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku takut, Abang. Aku takut Abang akan menjauhiku, akan membenciku. Aku hanya ingin hidup seperti manusia, mencintai dan dicintai. Tapi aku sadar, ini adalah kesalahan besar. Aku seharusnya jujur sejak awal." Malam itu, Kiai Umar tidak bisa tidur. Ia memikirkan setiap kata yang diucapkan Siti. Hatinya dipenuhi berbagai perasaan, rasa cinta, kebingungan, dan juga kekecewaan. Ia bertanya-tanya, apa yang seharusnya ia lakukan? Sebagai seorang ulama, ia tahu bahwa hubungan dengan makhluk dari golongan jin adalah sesuatu yang penuh risiko. Keesokan harinya, Kiai Umar pergi menemui guru spiritual yang sebelumnya ia datangi. Ia menceritakan semua pengakuan Siti dan meminta nasihat. Guru itu mendengarkan dengan seksama sebelum memberikan jawaban. "Kiai," ujar guru itu, "kejujuran adalah langkah awal yang baik. Jika ia tidak memiliki niat buruk, maka ia bukan ancaman. Namun, hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Dunia kalian berbeda. Jika terus dipaksakan, hanya akan membawa penderitaan." Kiai Umar mengangguk, meski hatinya berat menerima kenyataan itu. Ia tahu bahwa perpisahan adalah pilihan terbaik. Pada malam yang telah ditentukan, Kiai Umar mengajak Siti berbicara untuk terakhir kalinya. Ia menyampaikan keputusannya dengan lembut tetapi tegas. "Siti, aku mencintaimu, tetapi aku sadar bahwa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Dunia kita berbeda. Aku ingin kau kembali ke asalmu, menjalani hidup sesuai dengan takdirmu." Siti menangis mendengar kata-kata itu. "Abang, aku mengerti. Aku tahu aku telah melampaui batas, tetapi aku akan selalu menghormati keputusan Abang. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk merasakan apa itu kasih sayang manusia." Malam itu, Siti memutuskan untuk pergi. Sebelum menghilang ke dalam kegelapan, ia memberikan sebuah pesan terakhir kepada Kiai Umar. "Doaku selalu menyertaimu, Abang. Terima kasih atas segalanya." Setelah kepergian Siti, rumah Kiai Umar terasa lebih sepi dari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa lega karena telah mengambil keputusan yang tepat. Ia melanjutkan hidupnya dengan tekad untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kisahnya dengan Siti menjadi pelajaran berharga baginya.
Ia memahami bahwa cinta sejati tidak hanya membutuhkan perasaan, tetapi juga kejujuran, keimanan, dan kesadaran akan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Desa itu pun kembali tenang, dan Kej Umar menjadi sosok yang semakin dihormati. Ia menyimpan kisah ini sebagai rahasia, hanya membagikannya kepada orang-orang yang ia percayai. Baginya, pengalaman ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Meski Siti telah pergi, Kiai Umar merasa ada sesuatu yang tertinggal di rumahnya. Setiap malam, ia mendengar desiran angin aneh yang seolah berbisik di telinganya. Terkadang, aroma wangi yang familiar, seperti bunga melati, tercium di ruang tamu. Kiai Umar mencoba mengabaikan semuanya, menganggap itu hanya perasaan rindu yang masih membayangi pikirannya. Namun, pada suatu malam, ia terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di dapur. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan menuju dapur, hanya untuk mendapati dapur kosong seperti biasa. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Selendang Siti terlipat rapi di atas meja, meski ia yakin benda itu sudah dibawa pergi oleh istrinya. Dalam hati, Kiai Umar beristighfar. Ia membaca doa-doa untuk menenangkan dirinya, tetapi kejadian itu terus mengusik pikirannya. Ia merasa Siti mungkin belum benar-benar meninggalkan tempat ini, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kiai Umar mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat Siti berdiri di tengah hutan dengan wajah sedih. "Abang," kata Siti, "aku datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Abang telah mengajarkanku tentang kebaikan dan kasih sayang yang sebenarnya. Namun, ada sesuatu yang harus abang ketahui." Kiai Umar dalam mimpi itu bertanya, "Apa yang harus aku ketahui, Siti?" Siti tersenyum samar. "Ada bahaya yang mengintai. Tidak semua dari kaumku setuju dengan pilihanku untuk hidup bersama manusia. Abang harus berhati-hati." Sebelum Kiai Umar sempat bertanya lebih jauh, mimpi itu menghilang. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Pesan Siti membuatnya waspada, tetapi ia tidak tahu dari mana bahaya itu akan datang. Beberapa minggu setelah mimpi itu, gangguan mulai terjadi di rumah Kiai Umar. Piring-piring di dapur tiba-tiba pecah tanpa sebab. Lampu minyak di ruang tamu seringkali padam sendiri, meski tidak ada angin. Bahkan, jamaah masjid yang sering datang ke rumahnya mengaku merasa merinding ketika melewati halaman depan. Kiai Umar menyadari bahwa ini bukan gangguan biasa. Ia mulai memperbanyak zikir dan membaca ayat-ayat perlindungan di setiap sudut rumah. Namun, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ia mendengar suara tawa menyeramkan di luar jendela kamarnya. Ketika ia mengintip, tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan hitam yang melintas cepat di antara pepohonan. Merasa tidak mampu menghadapi semua ini sendirian, Kiai Umar kembali menemui guru spiritual yang pernah membantunya sebelumnya. Ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk pesan dalam mimpi Siti. Guru itu mendengarkan dengan serius sebelum berkata, "Kiai, ini adalah ujian besar bagimu. Kaum jin tidak semuanya menerima keputusan Siti untuk meninggalkan dunianya. Gangguan ini mungkin berasal dari mereka yang merasa direndahkan. Namun, jangan khawatir. Dengan kekuatan iman, kita bisa mengatasinya." Guru itu memberikan air doa dan beberapa ayat untuk dibacakan di rumah Kiai Umar. Ia juga mengingatkan Kiai Umar untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut, karena ketakutan hanya akan memperkuat mereka yang ingin mengganggunya. Setelah mengikuti saran dari guru spiritual, Kiai Umar merasakan perubahan yang signifikan. Gangguan-gangguan di rumahnya mulai berkurang. Ia merasa lebih tenang dan yakin bahwa perlindungan Allah selalu bersamanya. Pada suatu malam, saat sedang membaca Al-Quran, ia merasakan kehadiran yang berbeda di ruang tamu.
Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan Siti berdiri dengan senyum lembut. Siti tampak damai, tidak seperti sebelumnya. "Abang," katanya, "aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Gangguan ini adalah ujian terakhir untuk kita. Kini, aku telah diterima kembali di duniaku, dan abang bisa hidup dengan tenang." Kiai Umar hanya bisa tersenyum dan mengangguk, meski hatinya berat melepas kepergian Siti untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, gangguan-gangguan di rumahnya benar-benar berhenti, dan Kiai Umar bisa kembali hidup dengan damai. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi Kiai Umar tentang cinta, keikhlasan, dan takdir. Ia menyadari bahwa tidak semua cinta bisa bertahan selamanya, tetapi setiap cinta membawa pelajaran yang berharga. Kiai Umar melanjutkan hidupnya sebagai ulama yang lebih bijaksana, membawa pengalaman ini sebagai bekal dalam membimbing umatnya. Meski Siti telah pergi, ia tahu bahwa kenangan dan pelajaran yang ditinggalkan akan selalu menjadi bagian dari hidup.